있겠습니다. 어디요? 어디 쓰이더리요? 야, Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini, di malam minggu ini aku akan menceritakan salah satu kejadian teror yang terjadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada malam Halloween tanggal 31 Oktober 2021. Gimana sih ini terornya dan apa aja sih yang dilakukan sama peneror ini terhadap para korbannya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Insiden ini terjadi seperti yang aku bilang tadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada malam hari ini, ya kan. Nah, pelakunya ini katanya baru berusia 24 tahun dan melakukan teror itu mulai dari menikam dan membakar salah satu gerbong yang ada di kereta. Ini kejadiannya di kereta komuter yang ada di Tokyo ya. Terus kita akan masuk nih ke rentetan ataupun kronologi kejadian teror yang dilakukan oleh sang pelaku, yang dimana pelaku ini pada malam itu menggunakan kostum Joker sambil meneror orang-orang yang ada di kotanya. Awalnya pasti orang-orang yang ada di situ mikirnya ini nih, oh prank Halloween aja, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu benar-benar teror yang dilakukan oleh pelaku yang kelakuannya. Jadi kita langsung aja masuk ke kronologi kejadiannya. Nah, tempat kejadian teror ini di kereta Keio Line yang berangkat pada pukul 8 malam dari kota Hachioji menuju kota Shinjuku. Nah, pada saat itu kereta ini memiliki 10 gerbong. Nah, sang pelaku yang menggunakan kostum Joker ini itu bernama Kyota Hattori. Dan mulai dari sini kita manggilnya Kyota aja ya, biar nggak terlalu panjang nyebutnya. Nah, si Kyota ini mulai nih masuk ke salah satu gerbong yang ada di kereta itu. Awalnya orang-orang kiranya, oh ya udahlah, namanya juga malam Halloween, wajar dong pakai kostum ini, kostum itu, maupun yang serem-serem segala macam, kan orang nggak akan mikir aneh-aneh gitu loh. Paling mereka ini udah ngerayain Halloween gitu kan. Nah, si Kyota ini jalan nih ya kan, menyusuri setiap gerbong-gerbong yang ada di kereta pada malam itu. Nah, ketika dia sampai di salah satu gerbong kereta, lebih tepatnya di gerbong 8, dia berdiri gitu. Dia random aja nih, tiba-tiba menusuk salah satu orang yang berada di dekatnya, lebih tepatnya kakek-kakek berusia 72 tahun. Nah, udah dia menikam kakek-kakek itu, ya udahlah, orang di sekitar bukannya panik atau segala macam, mereka santai aja, malah kayak cenderung ya udah biasa aja, karena mereka lagi-lagi menganggap ini malam Halloween dan dianggap aja ya udah nikam si kakek-kakek itu hanya bagian dari prank ataupun permainan pada malam Halloween di dalam kereta tujuan Shinjuku itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, nasib kakek yang ditikam sama si Joker gadungan ini naas banget ya, karena kan dia tuh milih korbannya random gitu kan, dan apesnya kakek itulah yang berada ataupun berdiri di dekat si Joker gadungan ini, si peneror ini gitu loh. Dan orang-orang masih kan nganggapnya ya udahlah itu mainan teror di malam Halloween gitu. Tapi kalian tahu nggak sih, mereka baru menyadari bahwa teror ini bukan hanya sekedar prank ataupun mainan ketika si Joker gadungan ini atau si Kyota ini jalan lagi nih ke gerbong 6 dan menyiramkan cairan yang ada di tangannya. Jadi kata salah satu saksi yang ada di dalam kereta itu, dia melihat Kyota ini memegang pisau dapur dan memegang sebotol plastik gitu yang isinya tuh kayak cairan warna coklat muda gitu loh, katanya kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Kyota ini jalanlah ke gerbong 6 ya kan. Ketika dia sampai ke gerbong 6, langsunglah disiram-siramnya cairan yang tadi dipegangnya ke seluruh kursi yang ada di gerbong situ. Terus dia udah ngidupin
korek api dilempar gitu aja, kebakarlah gerbong 6 itu. Dan ketika nih penumpang-penumpang di sana baru sadar kalau gerbong 6 tuh kebakaran, mereka baru sadar nih kalau ternyata ini bukan prank malam Halloween, tapi bener-bener teror yang dilakukan oleh seorang anonim aja yang nggak tahu siapa, karena dia dandanan mukanya istilahnya, memang sih istilahnya mukanya tuh nggak didandan Joker gitu kan, tapi kan bajunya kan kayak random Joker banget kan, yang awalnya orang ngira dia tuh cuman prank, main-main doang, hiburan di malam Halloween, tapi ternyata berubah menjadi teror yang sangat mengerikan, bahkan bencana untuk semua penumpang yang ada di kereta api pada malam itu. Nah, kan tadi si pelaku ini membakar kan gerbong 6. Nah, ketika nih para penumpang sadar dan mulailah panik lari ke sana ke sini kocar-kacir ya kan. Nah, tapi kan kereta masih jalan nih, sementara api sudah menjalar memasuki gerbong-gerbong lain, dan mereka menambah panik dong semua penumpangnya. Akibatnya kereta yang tadi tujuannya ke Shinjuku itu diberhentikan, berhentinya tuh kayak mendadak gitu kan, ke stasiun Kakuryo. Berhentilah kereta di situ, mulailah kan orang-orang yang panik ini berdesak-desakan keluar, berlomba-lomba lari dari psikopat ataupun peneror ini dan kobaran api yang ada di dalam situ. Karena pintu lama banget kebuka dan orang juga desak-desakan, malah ada nih penumpang-penumpang yang nekat keluar dari jendela kereta api. Ya udah dong, ngelihat orang-orang panik, polisi pun bantuin mengevakuasi orang-orang, mengamankan ataupun membuat mereka, ya pokoknya jangan sepanik itulah, dengan mengeluarkan mereka dan membuka seluruh pintu-pintu yang ada di kereta api. Tapi gimana nih kabar si Joker yang kelakuannya na'udzubillah min zalik ini ya kan, random banget malam-malam mau nikamin orang, bakarin gerbong kereta api ya kan. Dia santai aja dia duduk nih ya di salah satu kursi yang ada di dalam gerbong kereta api itu sambil ngudut, sambil ngerokok. Udah, dia duduk aja santai dengan kaki yang sangat-sangat ya nyantai aja, kayak nggak ada ngabis ngapa-ngapain, dan menyaksikan lah orang di sekitarnya tuh heboh ketakutan karena kelakuan dia. Emang dasar udah sakit ya, jadi dia bisa tenang padahal orang di sekitarnya tuh genting banget kayak gitu. Udah perlahan-lahan kan orang mulai nih dikeluarin satu persatu, walaupun harus kayak ya desek-desekan, gimana sih, orang rame banget kan isi gerbongnya, ada 10 gerbong lagi ya kan. Nah tapi udah nih akhirnya dikeluarin lah semuanya. Setelah berhasil nih semua orang dievakuasi, polisi pun masuklah ke gerbong kereta api menangkap si Kyota ini, si Joker nggak jelas ini ya kan. Tapi Kyota tidak melakukan perlawanan sama sekali, dia tetap santai aja dengan pose dia yang sambil ngerokok itu, dan kayak ya udah pasrah aja ditangkap sama polisi. Dan ketika ditanya sama polisi kenapa gitu kan, kenapa melakukan ini, dia cuma jawab, oh ya udah, saya memang pengen ditangkap polisi juga, dan saya memang sudah merencanakan teror ini sejak beberapa bulan yang lalu. Ditanya lagi kan sama polisi, kenapa milihnya kostum Joker? Dia jawab dong, saya memang fans Joker dan saya terinspirasi sama Joker dan melakukan semua ini karena ya udah terinspirasi aja, pengen jadi Joker juga gitu loh. Nah udah kan, si Kyota ini diamankan lah sama polisi, dibawalah ke kantor polisi. Setelah Kyota atau Joker gadungan ini berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, 40 unit mobil pemadam kebakaran mendatangilah kereta api itu dan memadamkan api. Udah 40 unit mobil pemadam kebakaran ya, tapi tetap butuh waktu sekitar hampir 30 menitan untuk memadamkan seluruh api yang berkobar di kereta itu. Nah tapi kalian penasaran gak sih dengan nasib para penumpang, terutama kakek yang tadi ditikam oleh si Kyota ini ya kan. Nah kabarnya kakek yang berumur 72 tahun ini yang ditikam pakai pisau dapur sama si Kyota ini, itu keadaannya kritis dan 16 korban lainnya mengalami luka ringan. Jadi totalnya ada 17 korban ya. Satunya si kakeknya kritis, yang 16 korban lainnya mengalami luka ringan akibat ya lari-larian, desak-desakan ataupun kena kebakaran gitu. Nah, udah tahu nasib para korbannya atau para penumpang yang menjadi korban teror si Kyota ini yang udah nah, kita balik lagi nih ke Kyota si pelakunya ya kan. Ketika dia sampai ke kantor polisi, Kyota pun diinvestigasi ya kan, diinterogasi lah sama polisi, ditanya-tanya lah ini itu segala macam, dan Kyota pun mengatakan kalau dia sebenarnya itu niat awalnya adalah membunuh orang-orang yang ada di gerbong kereta itu. Nggak cuma neror, nggak cuma bakar ataupun nggak cuma kayak ngelukain doang, enggak pak, saya tuh pengennya ngebunuh, saya tuh mau ngebunuh gitu loh, karena saya pengen dihukum mati sama polisi. Paham gak sih maksudnya? Jadi emang tujuan dia tuh ngebunuh supaya dia masuk penjara terus dihukum mati.
cita-citanya, dan ternyata dia sudah merencanakan ini dengan sangat matang, bahkan sudah menyiapkan segalanya dari Juni 2021. Udah bulan tuh berarti, sampai Oktober, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulanan kan dia merencanakan untuk membunuh. Dan dia pun bilang kayak, aduh Pak, sebenarnya saya tuh nyesel banget kenapa sih kakek itu nggak mati, kenapa kakek itu nggak tewas Pak waktu saya nikam nikam dia, salah nikam dia. Saya tuh pengennya nikamnya itu kakeknya tuh, ternyata enggak, dia masih selamat. Dan si Kyota menyesali itu. Dia pengennya tuh teror dia malam Halloween itu memakan korban, bahkan gak cuma satu, malah banyak. Makanya dia bakar kan gerbong kereta itu. Tapi untungnya orang-orang masih selamat, bahkan hanya mengalami beberapa luka ringan aja. Nah terus gimana nih sama hukuman yang diterima sama si Kyota? Hukuman yang diterima sama si Kyota ini belum keluar pastinya gitu loh. Jadi masih dalam kayak sidang, ataupun ya nanti kalau ada update-nya lagi aku bakal kasih tahu ke kalian. Entah dia beneran jadi dihukum mati, tapi kayaknya nggak mungkin ya, karena kan korbannya nggak ada yang meninggal. Tapi nggak tahu, nanti akan aku kasih tahu lagi update-nya ke kalian, apa sih hukuman yang diterima oleh Kyota, si Joker gadungan, si peneror pada malam Halloween kemarin. Nah si Kyota ini juga mengatakan bahwa sebenarnya dia tuh mungkin saja agak terinspirasi oleh salah satu cerita peneror juga yang terjadi pada bulan Agustus, tepatnya beberapa bulan sebelum Oktober lah ya, dimana pemuda ini berusia 30, bukan pemuda ding, laki-laki dewasa ini berusia 36 tahun yang berhasil menebas 10 orang. Jadi mungkin dia ngedenger cerita itu, nonton Joker, terus memang dia pengen dapat hukuman mati juga, kekumpul lah semua inspirasi-inspirasi itu dan membuat dia melakukan tindakan yang sama sekali tidak manusiawi itu, ya kan? Menurut kalian gimana? Halloween itu kan memang identiknya dengan teror dan segala macam, tapi kan itu candaan doang ya, trick or treat atau segala macam itu kan pakai kostum hantu menyeramkan, itu semua hanya hiburan ataupun tradisi Halloween itu sendiri. Ini malah bener-bener terjadi banget teror yang menyeramkan, yang seremnya nyata, kejadiannya nyata, semuanya nyata. Kalau kalian di posisi, amit-amit ya, jangan sampai di posisi salah satu penumpang, apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku pasti bakal lari sih, bakal keluar dari kereta gimana pun caranya. Kalau nggak bisa lewat pintu ya lewat jendela, nggak ada pilihan lain. Bakal ngelakuin hal yang sama dengan para penumpang yang panik-panik tadi juga. Oke, segitu dulu videonya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih yang udah like juga. Komen-komen juga di bawah nih ide untuk video-video selanjutnya atau saran kritiknya, boleh juga nih di bawah. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk kurang lebihnya. Jangan lupa follow Instagram aku di Tasya Firdaus. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.